tadi bilang terpesona, aku bukanlah ahli surga, nggak nyambung. Inilah kajian. Jadi kan itu dengan selawat. Mau masuk ke kampus, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kak, beruntung kita banyak-banyak baca selawat. Saya dulu Bu, Pak, saya murid paling bodoh. Dari kelas 1 sampai kelas 6 gak pandai ngaji. Yang dapat cuman short dot, dapat short lupa dot, dapat dot lupa short. Guru saya sekarang masih hidup. Namanya Bu Sisu. Boleh nanti cari di titik papan ini paya rumput lingkungan 10, mana paya rumput lingkungan 10. Baru tanya mana namanya Bu Sisu. Sampai dia bilang sama saya, Pak Bu, sampai ato-ato lo nanti nak baru pandai ngaji. Dapat short lupa dot. Jadi ngaji saya short dot, short dot, short dot, short dot. Jadi pas masuk pesantren, awal masuk pesantren diajari sama guru saya, nak mau pintar? Iya ya enggak. Kami di pesantren gak berani manggil nama yang tua itu, panggil namanya. Kalau yang tua kami panggil ayahanda atau abangda atau kakanda. Jadi ketika beliau ngasih sama saya seperti itu Pak, saya amalkan. Pakai serban baca selawat, mau tidur baca selawat, kemana-mana baca selawat. Saya mimpi. Di dalam mimpi saya Pak Bu, ini nyata. Di dalam mimpi saya datang orang berjubah putih, sinarnya luar biasa, harumnya luar biasa. Yang pertama Abu Bakar pakai pakaian warna putih. Umar warna hitam, Utsman warna hijau, Ali warna kuning. Jadi ketika itu di depan ada pakaian warna putih. Apa kata beliau? Nak, mau bahagia? Kalau engkau mau bahagia nak, baca selawat ini. Ini selawat gak ada di Google, gak ada di YouTube Pak. Jadi udah 6 orang ngamalkan ini, kepengen beli mobil dia, alhamdulillah terjadi. Kemarin ada jamaah saya Pak, beliau bilang Ustaz, saya kepengen beli mobil Ustaz. Apa amalannya Ustaz? Tapi dalam jangka seminggu ini ya Ustaz ya. Iya Pak. Bapak mau beli mobil? Kalau beli mobil nanti jalan-jalan lah kita. Iya Ustaz, doakan saya. Jadi saya baca itu selawat dan saya kasih juga sama dia selawat itu Pak. Dia amalkan, alhamdulillah. Seminggu datang ke rumah pakai mobil baru. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Di saya sekarang udah dapat mobil. Apa selawatnya Pak? Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyati wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Disitulah Pak, awal saya sering baca selawat, terus saya bermimpi dikasih selawat, saya amalkan itu sampai sekarang nggak pernah saya tinggalkan Pak. Cuman saya tanya sama guru saya, itu siapa ya Anda? Dia bilang itu Rasulullah. Cuman saya kalau itu Rasulullah betapa senangnya hati. Kalau itu bukan Rasulullah ya alhamdulillah juga dan dikasih selawat. Tapi Pak, sampai sekarang saya menghafal ayat suci Al-Quran nggak perlu saya pening-pening Pak. 3 kali saya baca ayat suci Al-Quran insya Allah saya hafal. Surah Ar-Rahman Pak, itu sebanyak 78 ayat. Saya baca 3 kali dari awal sampai akhir, alhamdulillah hafal. Itulah luar biasa kalau banyak-banyak baca selawat. Kalau kita mau pintar, banyak-banyak baca selawat. Sekarang aja kalian bilang baca, banyak cerita walabu lah ini kan. Banyak kali cerita mau betul. Tapi cobalah lakukan, amalkan. Enggak lah sekali dibaca langsung terjadi. Diamalkanlah dulu. Jadikan dia sahabat. Adapun kata-kata penghormatan yang saya hormati Bapak Direktur kita dan Wakil Direktur dan beserta rekan-rekan mereka, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya dan mudah-mudahan Bapak Direktur kita Allah lapangkan rezekinya, Allah lindungi keluarganya, aminkanlah, amin. Mudah-mudahan beliau dipanggil Allah Ka'batullah, amin. Mudah-mudahan keluarga beliau disehatkan oleh Allah
satu istri lagi. Gak ada yang pagi gak? Gak ada. Dilarang poligami. Ya mudah-mudahan tetap istiqomah pada jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini udah mau jam 10 ya Kak ya. Malam menjelang subuh. Kebetulan udah banyak yang ngantuk. Kita ambil aja poin-poinnya saja. Berkebetulan tema kita peran generasi milenial dalam meneladani nilai-nilai Isra wal Mi'raj. Kita ambil saja nilai apa sajakah yang dijemput oleh Rasulullah ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj. Yang pertama perkara sholat. Generasi milenial dalam meneladani apa-apa sajakah yang perlu kita teladani dari perkara Isra wal Mi'raj. Yang perlu kita teladani kata Rasulullah, ini nanti terakhir kita bahas. Yang kita bahas dulu nilai-nilainya saja dulu. Udah siap nilai-nilainya baru kita bahas tentang meneladani. Karena kata Rasulullah, perkara yang dijemput oleh Rasulullah itu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Setelah Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi namanya Alam Mustawa. Di Mustawa itulah Rasulullah SAW menerima namanya perkara sholat. Kita membahas dulu bagaimanakah perkara sholat ini. Kata Rasulullah SAW berdasarkan dari firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, aqimus sholah li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku kata Allah. Akan tetapi sangat banyak orang keliru dalam memahami ini ayat Pak. Kemarin saya ngisi ceramah di Marelan Pasar 2 Barat. Ada jamaah yang bertanya, ini alirannya nggak tahu tak aliran apa. Ustaz, saya punya dalil Ustaz. Aqimus sholah li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Jadi azan berkumandang, Allahu Akbar, dia nggak paham sesudah ayat itu turun namanya asbabun nuzul. Kalau udah ada firman tentu ada namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabun wurud. Apa kata Rasulullah setelah itu ayat turun? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Tetapi lebih bagus salat ini dilakukan secara berjamaah. Karena kata Rasulullah, man adraka sholatal jamaah arba'ina yauman kataballahu lahu ta'ala bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Barang siapa yang memperdapati sholat berjamaah 40 hari secara berturut-turut dia laksanakan, maka Allah akan mencatat ini hamba bara'atan minan nar. Allah hindari dia dari belenggu siksa api neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan Allah hindari dia daripada golongan orang-orang yang munafik. Kata Rasulullah, lebih berbahaya lagi golongan orang munafik daripada pendosa yang nyata-nyata berbuat dosa. Ini ada orang suka minum tua, kimeng, gelek, ganja, sabu-sabu, semua lem kambing, lem setan dihisap semua ini. Semua dilakukan. Dia lakukan. Ini ada orang munafik, kata Rasulullah, lebih engkau takuti lagi golongan orang munafik. Kenapa munafik? Munafik ini senjata makan tuan. Dikira teman ternyata lawan, dikira sahabat ternyata musuh. Di depan, cantik kali bunga kau ya. Ku tengok, cantik kali bunga kau. Gak ada yang paling cantik selain bunga. Tapi udah masuk kita ke dalam rumah, besoknya malam udah Pak, mati lah kau, racuni bunga kau nih, mati mampus kau, diracuni, itu besok mati. Ih kok mati bunga kau? Kemarin ku tengok mekar-mekar aja, nggak tahu lah, mungkin udah ajalnya apa. Baru sampai rumah, mampus kan Bang, kemarin udah aku bilang mati bunga kau nih, sekarang udah aku racuni. Itulah golongan orang-orang munafik. Sama pada zaman Rasulullah, dulu namanya pada masa Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu salah satu golongan orang munafik. Matinya gimana? Badannya baunya melebihi bau bangkai.
Kata Rasulullah, di padang mahsyar nanti orang munafik ini kepalanya akan dirubah seperti kepala babi dan badannya akan dirubah seperti badan keledai. Hati-hatilah, berlindunglah sama Allah, jangan sampai terjadi kepada kita sifat yang munafik. Apa-apa saja yang perlu kita teladani dalam Isra Mi'raj? Kata Rasulullah, yang perlu kalian teladani dan kalian ikuti, kata Rasulullah, ada 3 peran yang harus kusampaikan kepada kalian, kata Rasulullah. Dan 3 peran ini jangan sampai engkau lakukan, kata Rasulullah. Jika engkau lakukan 3 peran ini, maka hancurlah hidupmu, kata Rasulullah. Apa itu yang 3 peran ini? Yang pertama, jagalah dirimu jangan sampai menjadi orang yang munafik. Yang kedua, kata Rasulullah, jagalah dirimu jangan menjadi orang yang ria. Yang ketiga, kata Rasulullah, jagalah dirimu jangan sampai menjadi orang yang takabur. Jadi sama yang kayak dibilang bapak tadi, ini kalau penyakit kita nih ria nih. Ini udah penutup lah ya kak ya. Udah lama kali ceramahnya ya. Mukadimahnya aja, waduh lamanya minta ampun. Saya gitu kak, kalau ceramah 2 jam. Ini saya tadi mau membahas dari keturunan Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Mau saya bahas dari panjang. Ternyata waktu nggak mengizinkan, ya udahlah kita potong-potong, skip. Nah ya kan, potong-potong. Jadi kata Rasulullah, kalau kebanyakan umat di akhir zaman ini banyak sifatnya itu ria, pamer. Kata bapak tadi, kalau sekiranya sholat kita 29 menit, setengah jam lah. Itu memang udah nyata itu di dalam kitab Dardir, Qissatul Isra wal Mi'raj disebutkan. Kalau sholat kita 30 menit, maka kita nggak akan sanggup. Ini banyak manusia ini karena ria. Di rumah sholatnya patok-patok ayam. Kalau orang Minang bilang, orang Mandailing bilang, kalau orang Mandailing bilang sholatnya ini sholat ditugut-tugut di manu. Tahu tugut-tugut di manu kayak patok-patok ayam. Makanya cepatnya minta ampun pak, sholatnya minta ampun, cepatnya minta ampun. Allahu Akbar, baru rukuk, sub. Belum siap subhana rabbil azim. Sub, sami Allahu liman hamidah. Belum lagi rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, salatnya suprab. Itulah kebanyakan hamba. Tapi kalau di depan orang ramai, waduh, pengen dipuji supaya dia ini menjadi hamba seorang yang soleh dan soleha. Sujud rukuknya 15 menit. Sujudnya 15 menit. Panjang-panjang minta ampun bacaannya. Tapi ketika di rumah banyak sholatnya seperti patok-patok ayam. Mengapa Ustaz? Tadi Bapak bertanya, mengapa Ustaz? Sekiranya Rasulullah itu menerima sholat yang 50 waktu ya Pak ya, 50 waktu. Kenapa Rasulullah nggak diterima aja Ustaz yang 50 waktu itu Ustaz? Nah, dan kenapa, apa sebabnya Ustaz Rasulullah mengurangi sampai 5 waktu? Apa penyebabnya? Ketika Rasulullah jemput sholat yang 50 waktu dalam sehari semalam, itu udah didilkan sama Rasulullah. Ternyata ketika Rasulullah mau pulang Isra Mi'raj, di pertengahan jalan dijegat sama Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, mau kemana Muhammad? Baru dari mana? Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Nabi Musa, saya baru jemput sholat untuk amal ibadah yang dilakukan oleh umatku. Sholat apa? Sholat yang wajib. Berapa kali kau jemput? 50 waktu dalam sehari semalam. Wah, gak sanggup. Sedangkan umatku saja yang besar-besar gak sanggup, apalagi umatmu kecil-kecilnya minta ampun. Itulah penyebabnya. Jadi Nabi Musa bilang, Muhammad pulang kau, minta sama Allah balik keringanan. Sampai sudah cerita 9 kali Nabi Muhammad pulang balik. Jadi ketika yang udah ke-9 kalinya, Rasul malu sama Allah. Mau minta lagi udah 5 waktu ini, malu Rasulullah. Jumpa sama Nabi Musa, nggak sanggup engkau wahai Muhammad. Umatku saja besar-besar, sedangkan umatku kecil-kecil, nggak akan sanggup. Umatku yang besar nggak sanggup, apalagi umatku. Terakhir diberikanlah 5 waktu. Malu Nabi Musa. Itulah 5. Kalau 9 kali 5 45, tambah 5 waktu 50. Kalau 5 saja kata Rasulullah dalam 5 waktu, sekali aja engkau sholat maka 10 pahalanya. Kalau berjamaah 27 pahalanya, 27 derajat. Tapi kalau sendirian 10 darajat. 10 kali 5 50. Disitulah terakhir. Jadi Rasul terima karena Rasul malu. Itu pun yang 5 waktu kita berat melakukannya. Berlindunglah sama Allah,
penutup ini ada sebuah doa. Mudah-mudahan abang-abang nanti bisa menjadi orang yang soleh, dan doa ini diamalkan oleh para nabi dan rasul. Apa doanya? Ingat ya bang ya, ini penutup. Setiap saya ceramah selalu ngasih oleh-oleh. Kalau nggak ada oleh-oleh nggak mau ceramah. Apa oleh-olehnya? Ini doanya dikasih Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minas salihin wa afhimna min ulumid dinil Islam wa adhabna min sifatil munafiqin wa min sifatir riya'in wa min sifatil mutakabbirin. Artinya, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kami ini menjadi seorang hamba yang soleh dan solehah, menjadi seorang hamba yang paham terhadap ilmu agama Islam, dan hilangkanlah dari diri kami ya Allah dari sifat golongan orang-orang yang munafik, dan dari sifat golongan orang-orang yang suka pamer, dan dari sifat golongan orang-orang yang suka takabur. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang membaca itu doa, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh ribuan para malaikat. Akhirul kalam, saya sudahi dengan sebuah pantun. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf Pak, Bu, kakak-kakak, abang-abang, tolong jangan laporkan kepada polisi. Akhirul kalam, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wahdahu wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim qaumina wa sallim kirabatana wa sallim ahlina wa sallim ala ustazina wa sallim ala awliyaina wa sallim ala ulama'ina wa summa khususan ya Allah sallim ala abaina wa ummahatina wa awladina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wa liustazina wa limuallimina wa liawliyaina wa litilmizatina wa liabaina wa liummahatina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, di sini kami hamba-Mu ya Allah, hamba yang lemah ya Allah, hamba yang penuh dengan dosa ya Allah, hamba yang selalu berbuat
mereka di dalam kuburmu ya Allah. Jangan siksa mereka di dalam kuburmu ya Rabb. Jangan siksa mereka di dalam kuburmu ya Aziz. Ya Allah, jika kubur mereka gelap gulita ya Allah, maka berikanlah cahaya ke dalam kubur mereka ya Allah, dengan berkat cahaya kalimat la ilaha illallah. Dan jika kubur mereka sempit ya Allah, maka lapangkanlah ya Allah, maka lapangkanlah ya Allah, dan jadikanlah kubur mereka menjadi kubur sebahagian daripada taman surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah